أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Min 1 Kota Malang channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran karena bulan diturunkannya Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran
maka hidupnya pasti akan mulia dan memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling tinggi posisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan kepadanya Al-Quran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul yang paling mulia. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepadanya Al-Quran, maka umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang paling mulia. Al-Quran yang selalu dibaca akan menjadi penolong baik di dunia hingga di alam kubur. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, sebagian sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perkemahan di atas perkuburan. Ia tidak tahu bahwa dia berkemah di atas pekuburan. Tiba-tiba terdengar suara dari alam kubur. Ada seseorang yang membaca surat Al-Mulk hingga selesai. Keesokan harinya ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah membuat perkemahan di atas sebuah perkuburan. Saya tidak tahu bahwa di bawah saya adalah perkuburan. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara orang membaca surat Al-Mulk dari alam kubur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ila akhiril ayat. Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya meriwayatkan sebuah hadis yang berisi tentang orang yang selamat dari siksa kubur akibat dibela oleh Al-Mulk yang dihafalkannya. Kemudian surat Al-Mulk protes kepada malaikat yang menyiksa orang tersebut. Kisah ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu ada orang yang wafat. Dia ini tidak punya amalan apapun dari Al-Quran kecuali surat Al-Mulk. Ketika ia sudah beristirahat ke liang lahat, ada malaikat mendatangi orang tersebut. Tiba-tiba surat Al-Mulk muncul dengan kemarahan di wajah orang yang wafat tadi. Dan malaikat berkata, Engkau termasuk Al-Quran. Saya tidak mau menyakitimu dan saya tidak punya hak terhadap engkau. Orang ini dan diriku sendiri untuk bisa menimpakan bahaya dan memberikan manfaat. Jika engkau tidak ingin ini terjadi, maka temuilah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi dan mintalah syafaat kepadanya. Lalu surat Al-Mulk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersuara, ya Allah, sesungguhnya orang tadi memegangku, ia mempelajariku dan membacanya. Maka apakah engkau tetap menyiksa dengan api neraka sementara aku ada di dalam dirinya? Kalau engkau tetap melakukannya, hapuslah saya dari Al-Quran. Lalu Allah berujar, hai surat Al-Mulk, apakah kamu marah? Surat Al-Mulk bersuara, benar, saya sedang marah karena ini. Lalu Allah berujar, pergilah, aku titip orang ini kepadamu dan aku berikan hak syafaat kepadamu untuk orang itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, setelah bersabda tersebut, baik anak kecil, orang tua, orang merdeka, bahkan budak, semua langsung mempelajari surat Al-Mulk sampai Nabi Muhammad SAW menamainya sebagai Al-Munjiyat, surat yang bisa menyelamatkan. Di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita tidak memperbanyak membaca Al-Quran, baik ketika Ramadan atau setelahnya. Maka jangan sampai kalian lewatkan satu malam untuk tidak membaca surat Al-Mulk. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka ia akan selamat dari siksa kubur. Pemirsa, semoga di penghujung bulan Ramadan ini kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran, baik siang dan malam sampai ajal menjemput. Saya Muhammad Khalilur Rahman, kelas 6A, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.